Halo, Shalom. Selamat pagi adik-adik yang manis, anak-anak Tuhan. Apa kabar nih kalian hari ini? Wah, pasti semuanya tetap sehat ya, tetap semangat. Dan saat ini semuanya pasti sudah siap untuk beribadah anak pagi hari ini. Nah, sebelum kita beribadah, kita akan bersama-sama untuk mengangkat sebuah pujian. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan kembali selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berikan hati dan sikap kita yang benar untuk kita datang kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu pagi ini sungguh mengucap syukur untuk semua kasih, berkat, anugerah dan penyertaan Tuhan buat hidup kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersama-sama akan mengawali ibadah anak kami kali ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap berkat, setiap firman, setiap apapun yang akan kami naikkan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, masih dengan suasana yang sama ya, semuanya masih ada di rumah. Tapi saya yakin orang tua kalian atau mungkin kakak-kakak di rumah pasti juga akan menemani kalian untuk menjalani hari-hari ini ya. Mungkin ada yang sudah merasa agak bosan? Oh, tentu tidak ya. Mungkin juga ada yang sudah kepingin banget ketemu teman-teman di sekolah, ketemu dengan teman-teman bermain gitu ya. Tapi kita harus tahan dulu karena kita harus kembali lagi supaya kita taat pada peraturan, supaya kita tetap berada di rumah selama masih ada virus corona. Ya, betul sekali. Nah, tapi adik-adik saya yakin bahwa kalau kita semuanya mengingat kebaikan dan cinta Tuhan, itu akan tetap membuat kita terus bersemangat. Baik itu keadaannya nggak enak, baik itu keadaannya
mungkin agak membuat kita capek atau lelah, tetapi semuanya akan tetap kalau kita ingat Tuhan, pasti semuanya akan tetap merasa bersemangat. Oke? Nah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Dengan segala suasana apapun, kita tetap akan cinta Tuhan. Duduk senang, berjalan pun senang. Yuk, masih ingat gayanya ya? Boleh juga bertepuk tangan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, kemana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah, seperti pujian yang kita naikkan bersama tadi ya, bahwa di segala situasi, di segala kondisi, kalau kita ingat cintanya Tuhan, pasti kita akan merasa selalu senang, selalu bergembira, dan selalu punya harapan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kemarin di beberapa minggu yang lalu, kita masih ingat ya firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak semuanya tentang apa? Hayo, ada peristiwa apa? Ya, mulai dari Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian Tuhan Yesus ditangkap oleh para prajurit dan tentara dari Romawi, kemudian Tuhan Yesus diadili, lalu Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus disalib, dan Tuhan Yesus harus meninggal atau wafat, tetapi Tuhan Yesus kemudian apa di hari yang ketiga? Ya, benar, Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dan dengan kebangkitannya itu membuat sukacita dan membuat pengharapan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita itu harus terus bersyukur punya Allah yang hidup, punya Allah yang tidak selamanya mati ya, punya Allah yang selalu bisa mendengarkan apa yang menjadi doa, apa yang menjadi keluh kesah kita, dan juga apalagi permasalahan-permasalahan kita yang berat, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Sekali lagi, karena kita punya Allah yang hidup. Sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Apa nih? Yang kalian suka itu loh. Aku mau ikut Tuhan. Ya, kalau kita punya Allah yang hidup, ya berarti kita harus yakin, kita harus percaya betul bahwa ikut Tuhannya itu karena kita cinta Tuhan. Yuk, mari kita pujikan, ku mau ikut. Ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Ku tak ikut, ku tak ikut, ku tak ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak, bukan
berarti semuanya sudah makin yakin ya, semuanya sudah semakin mantap. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati dan tidak bisa mendengarkan kita. Nah, sekarang tiba nih waktunya bagi kita semuanya untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu supaya setiap apa yang kita pelajari, kita dengarkan atau kita kita simak dari kakak-kakak, kita boleh mengerti apa perkataan Tuhan atau apa perintah Tuhan buat hidup kita. Yuk kita berdoa, semuanya sikap hati yang benar ya. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin datang kepadamu untuk kami boleh bersama-sama belajar dan mendengar juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami dan ajari kami serta mampukan kami untuk kami mengerti setiap perkataan, setiap firman, setiap perintah yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semuanya sehat-sehat saja. Nah, pagi hari ini kakak yakin kalian semua sudah bersuka cita karena sudah bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata dan lipat tangan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami masih boleh menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua dan memberkati kami yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai 29. Semuanya buka Alkitab. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik, minggu lalu Kak Citra bercerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya. Nah, ternyata ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, di pertama kali ada salah seorang muridnya yang tidak ada bersama-sama dengan teman-temannya pada saat itu. Siapakah dia? Ya, dia adalah Thomas. Nama yang lainnya adalah Didimus. Kita sudah baca di ayatnya yang ke-24 tadi. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di pertama kalinya di tengah-tengah murid-muridnya, Thomas tidak ada bersama teman-temannya di sana. Nah, tetapi kemudian teman-temannya menceritakan
hal itu kepada Thomas ketika mereka menjumpai Thomas. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah melihat Tuhan Yesus. Ini ada gambarnya. Namun ternyata dari penjelasan dan cerita teman-temannya, Thomas belum juga percaya. Salah satu dari temannya mengatakan, "Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Ketika kami berkumpul di suatu ruangan, Dia tiba-tiba ada di tengah-tengah kami dan menyapa kami semua. Kami sekarang percaya bahwa Yesus sudah benar-benar bangkit dan benar-benar hidup." Namun, apa yang dikatakan Thomas, adik-adik, dia tidak percaya. Dia mengatakan kepada teman-temannya, aku tidak percaya. Mungkin saja kalian salah melihat. Itu pasti bukan Yesus, bukan Tuhan. Kalian salah lihat." Tetapi 8 hari kemudian setelah itu, mereka kembali berkumpul bersama-sama di suatu ruangan. Dan sama seperti pertama kalinya, semua pintu-pintu mereka tutup dan juga jendela. Karena saat itu mereka masih merasa sangat takut. Dan ketika mereka sedang berkumpul dan berbicara, berbicara, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Yesus hadir kembali di tengah-tengah mereka. Dan Thomas ada pada saat itu. Yesus menampakkan diri dan menyapa mereka semua, "Damai sejahtera bagi kamu." Tentunya Thomas dan teman-temannya merasa terkejut. Bagaimana mungkin Yesus hadir di tengah-tengah kita, sementara semua pintu dan semua jendela-jendela sudah kita tutup? Adik-adik, Tuhan Yesus sangat maha kuasa. Dia mampu melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kalau secara manusia, kita tidak bisa masuk ke dalam rumah kalau misalnya pintu dan juga jendela tertutup. Tetapi Tuhan Yesus bisa melakukan itu karena Tuhan Yesus sangat berkuasa, Tuhan Yesus sangat hebat. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah itu? Tuhan Yesus tahu bahwa salah satu dari muridnya, yaitu Thomas, belum juga percaya dan masih ragu-ragu akan kebangkitannya. Maka langsung saja Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka yang ada di tangannya kepada Thomas. Dia mengatakan, "Thomas, ayo cucukkanlah jarimu di dalam bekas paku yang ada di tanganku." Masih terlihat jelas bekas paku yang ada di tangan Tuhan Yesus saat ia disalibkan. Dan Thomas langsung mendekat dan mencucukkan jarinya di tangan Tuhan, di bekas paku yang ada di tangan Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, kemudian Tuhan juga menunjukkan bekas luka lagi yang ada di bagian mana? Di lambung. Kalian masih ingat lambung Tuhan Yesus ketika disalib? Saat itu juga ditikam, dan bekas lukanya dia tunjukkan lagi kepada Thomas untuk membuat Thomas percaya bahwa itu benar-benar Yesus. Dia benar-benar bangkit dan dia benar-benar sudah hidup. Ini gambarnya adik-adik. Nah, itu Thomas mencucukkan jarinya di dalam bekas luka yang ada di lambung Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Thomas, sekarang kamu sudah melihat. Jangan lagi kamu ragu, tetapi percayalah." Seketika itu, Thomas langsung bersujud, menangis. Dia sangat tersentuh. Dia merasa menyesal karena tidak percaya, karena sudah meragukan dan tidak percaya dengan perkataan teman-temannya. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sekarang Thomas sudah mengakui dan percaya bahwa Yesus sudah benar-benar hidup, sudah benar-benar bangkit dari antara orang mati. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus setelah itu adik-adik? Di ayatnya yang ke-29, dia katakan, "Karena engkau Thomas sudah melihat, maka engkau menjadi percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Nah, kita anak-anak Tuhan saat ini semuanya belum pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Seperti Thomas, dia langsung mencucukkan jarinya ke bekas-bekas luka Tuhan. Karena kita tidak hidup di masa itu. Tetapi kakak yakin bahwa meskipun tidak melihat dengan mata, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup, benar-benar sudah bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan maut dan sudah menang untuk kita semua. Adik-adik, meskipun kita belum melihat, meskipun kita belum menyentuh secara langsung dengan tangan kita luka-luka dan bekas luka Tuhan, tetapi marilah kita percaya. Yesus mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kakak percaya bahwa kita bisa merasakan kehadiran Tuhan meskipun Tuhan tidak secara fisik ada di tengah-tengah kita. Hati kita bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika kita mau percaya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati kita bisa merasakan damai. Dan hati kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di sana. Kasih Tuhan nyata dan Tuhan memberi sukacita bagi kita yang percaya. Seperti Thomas yang awalnya ragu-ragu, tetapi ketika dia telah melihat dengan matanya sendiri, dia menjadi percaya dan dia memiliki sukacita setelah itu dan berbahagia. Dan alangkah lebih berbahagianya lagi kita yang belum melihat secara langsung, belum menyentuh secara langsung, tetapi di dalam hati kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup. Kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, dan Tuhan akan memberi sukacita, memberi kebahagiaan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita semuanya. Adik-adik, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu kepada kami di pagi hari ini. Kami mau percaya meskipun kami belum melihat. Kami mau Tuhan hadir di dalam hati kami, Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mau hidup menjadi anak-anak yang percaya. Biarlah sukacita, kebahagiaan Tuhan limpahkan atas kami, dan di dalam hati kami ada sukacita karena kami percaya bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus menang bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Kakak mau ajak kita untuk membuat satu kartu. Di sana kita akan menulis ayat hafalan kita hari ini supaya mudah mengingat dan mudah untuk kalian hafal. Kalian sediakan kertas persegi dan kertasnya yang agak tebal ya. Bisa dari kertas karton atau sejenisnya. Nah, kalau sudah siap, kita mau sediakan juga HVS. Dan di HVS itu kita akan tulis, kita akan gambar pot bunga, model apa saja tidak apa-apa. Setelah kalian buat, kalian gunting. Nah, pot kakak seperti ini. Setelah kalian gunting, kalian boleh langsung lem di kertas merah yang tadi. Pakai lem. Ya, pakai lem kertas. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mau buat yang selanjutnya, yaitu bunga. Contohnya seperti ini. Kalau kalian belum bisa membuat, bisa minta bantu sama mama, sama kakak, atau sama uti ya, sama opa, sama papa.
Kalian nggak perlu buat banyak-banyak, cukup 7 saja. Nah, di setiap bunga kita akan mencatat setiap kata ayat hafalan kita hari ini. Terlebih dahulu di pot. Di potnya adik-adik akan tulis Yohanes pasal 20 ayat 29b. Seperti ini. Nah, kemudian di setiap bunga yang sudah kalian buat, kalian tulis kata-kata yang ada di ayat firman Tuhan ini. Bunga yang pertama, kata yang pertama. Kata di sana apa? Berbahagialah. Ini dia contohnya. Berbahagialah. Di bunga kedua, kita tulis mereka. Selanjutnya, ketiga, yang, keempat, tidak, kelima, melihat, keenam, namun, ketujuh, percaya. Semuanya sudah buat? Kalau semuanya sudah jadi, kita akan tempel lagi di atas pot. Kalian bisa memulai dari sisi mana saja. Bisa dari sini atau dari sini. Diurai ke atas ataupun bentuk selang-seling perkatanya. Yang penting kalian akan hafal ya posisinya. Nah, sebelum kalian lem, kalian harus sudah mencatat semuanya di bunganya. Kalau sudah jadi, kita akan mewarnai. Kalian punya pensil warna ya di rumah. Ini kita warnai dengan warna kesukaan kita masing-masing. Ya, warnanya terserah apa saja. Ini dia yang sudah jadi. Nah, warnanya tidak begitu terlihat karena pensil warnanya tidak terlalu terang ya. Nah, tapi kakak masih bisa hafal posisi kata-kata yang mana yang pertama dan mana yang terakhir. Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik bisa menambah dengan menggambar batang di setiap bunga dari potnya, terus menuju ke setiap bunga-bunga yang ada. Atau kalau mau menambah daun akan sangat lebih cantik. Nah, sudah selesai semuanya. Yang sudah selesai boleh kita pegang dan kita akan baca sambil menunjuk ya. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita mau bernyanyi bersama-sama? Percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya tentu kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Sekali lagi ya, percaya saja, percaya saja, percaya tentu kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.